Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau cerita-cerita legenda Nusantara yang dulu sering diceritain kakek nenek kita, kini dihidupkan kembali dengan visual yang luar biasa? Nah, di sesi penjelasan ini, kita bakal ngebedah salah satu cerita rakyat Jawa yang paling ikonik, yaitu asal-usul Telaga Warna. Sekaligus, kita akan lihat bagaimana kekuatan dari sebuah animasi menarik mampu memberikan napas baru buat kearifan lokal kita. Coba deh kita pikirin bareng-bareng pertanyaan mendasar ini. Gimana sih cara terbaik buat ngajarin nilai-nilai luhur dari zaman dulu ke anak-anak generasi sekarang? Generasi yang dari lahir udah nempel banget sama layar gadget. Jujur aja, ngandelin buku teks yang kaku seringkali udah gak mempan lagi kan? Makanya kita masuk ke bagian pertama nih. Kekuatan dari animasi menarik untuk melestarikan budaya secara digital. Jadi apa sih sebenarnya animasi menarik itu? Konsepnya tuh bukan sekedar mindahin teks cerita ke bentuk gambar bergerak biasa. Ini soal gimana kita meracik legenda tradisional dan cerita-cerita yang penuh emosi jadi sebuah pengalaman visual yang benar-benar memikat. Pendekatan ini bikin cerita sebelum tidur zaman dulu tetap nyambung dan nancap di hati generasi masa kini. Dan kalian tahu nggak dampaknya? Angka ini benar-benar luar biasa. 466.190 tayangan, versi animasi dari legenda Telaga Warna yang digarap sama Grumor Studio ini berhasil nembus angka segitu cuma dalam waktu 8 hari aja. Gila kan? Ini jadi bukti valid kalau kearifan lokal yang dikemas pakai animasi menarik itu daya tariknya masif banget. Oke, sekarang kita masuk ke sumber ceritanya langsung. Bagian 2, harapan sang raja dan ratu di sebuah kerajaan yang makmur tapi terasa belum lengkap. Kalian bisa lihat kontras yang lumayan bikin nyesek di sini. Bayangin, di luar istana, kondisi kerajaannya itu super damai, makmur sejahtera, dan rakyatnya bahagia semua. Tapi, di balik tembok istana yang megah itu, pasangan kerajaan ini justru nyimpen kesedihan mendalam yang nggak banyak orang tahu. Mereka merasa hampa karena belum juga dikaruniai seorang anak. Cerita berlanjut ke bagian 3, tumbuhnya putri yang manja. Sebuah kisah tentang doa yang terkabul, tapi sayangnya, ada pelajaran penting yang terabaikan. Singkat cerita, doa bertahun-tahun itu akhirnya terjawab. Lahirlah seorang putri cantik bernama Putri Gilang Rukmini. Wah, kehadiran putri ini otomatis bawa gelombang kebahagiaan yang luar biasa buat seluruh kerajaan. Tapi ya itu, saking bahagianya, euforia ini malah jadi bumerang dan nyiapin panggung buat konflik utama di cerita kita. Bisa kita lihat dari perbandingan ini, pendekatan orang tuanya sayangnya kurang tepat. Sang raja dan ratu ngasih kasih sayang yang benar-benar berlebihan, tanpa batas, dan tanpa disiplin. Semua permintaan si putri selalu diturutin saat itu juga. Akibatnya apa? Sang putri tumbuh jadi sosok yang luar biasa manja, angkuh, dan sama sekali nggak ngerti gimana caranya ngargain orang lain. Dan akumulasi dari itu semua membawa kita ke bagian 4, tragedi ulang tahun ke-17 yang jadi puncak mutlak dari kesombongannya. Kalau kita lihat alur waktunya, polanya kelihatan jelas banget nih. Dari mulai bertahun-tahun nunggu keturunan, terus doa yang terjawab, masa kecil yang kelewat dimanja, sampai akhirnya perlahan tapi pasti menuju sebuah bencana besar di perayaan ulang tahunnya yang ke-17. Bencana yang ujung-ujungnya malah memicu penciptaan sebuah keajaiban alam. Nah, coba deh posisikan diri kalian di sana. Waktu lagi merayakan ulang tahun yang ke-17, yang harusnya jadi momen super membahagiakan, sang putri tiba-tiba ngamuk. Dia dengan sangat kasar nolak dan membuang hadiah penuh cinta yang udah disiapin secara khusus sama orang tua dan rakyatnya. Kebayang gak sih betapa syoknya seisi kerajaan ngeliat kejadian itu? Insiden memilukan itu langsung jadi pemicu masuknya kita ke bagian 5. Keajaiban asal-usul Telaga Warna. Sebuah transformasi yang benar-benar magis. Sikap sang putri yang arogan itu jelas bikin hati sang raja, ratu, dan seluruh rakyat hancur berkeping-keping. Dan yang menakjubkan adalah kesedihan luar biasa dan tangisan massal mereka ini gak cuma berlalu gitu aja di udara. Kepedihan kolektif itu bermanifestasi dan memicu sebuah fenomena alam yang mengubah bentuk geografi kerajaan tepat di depan mata mereka. Menurut legenda ini, air mata keputusasaan yang tumpah hari itu secara ajaib berkumpul dan membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai Telaga Warna. Sebuah danau memukau yang sangat ikonik karena perairannya bisa memantulkan gradasi warna-warni yang indah. Benar-benar sebuah pengingat visual yang abadi banget tentang harga mahal yang harus dibayar dari sebuah kesombongan. Di luar unsur magisnya, kita sampai di bagian 6.
nilai kehidupan dan pesan moral. Inti pelajaran abadi dari kisah ini. Jadi, pelajaran apa aja sih yang mau dititipin dari masa lalu buat kita? Ini dia poin-poin krusialnya. Tentang betapa indahnya rasa syukur dan kasih sayang yang dikontraskan langsung sama dampak merusak dari sebuah kesombongan. Tapi yang paling nonjok dari cerita ini adalah peringatan keras tentang betapa berbahayanya kalau kita sampai nggak menghargai orang-orang yang udah tulus mendedikasikan cinta mereka buat kita. Makanya, ngemas cerita yang penuh emosi ini jadi sebuah animasi menarik, itu ibarat bikin jembatan emas buat audiens masa kini. Anak-anak zaman sekarang gak akan ngerasa lagi diceramahin. Mereka justru diajak masuk ke dalam sebuah petualangan visual seru yang bikin pesan-pesan moral tadi jadi jauh lebih gampang dicerna dan diingat seumur hidup. Sebelum kita akhiri, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan nih. Coba luangin waktu bentar buat ingat-ingat warisan kearifan lokal di daerah kalian sendiri. Cerita tradisional apa sih yang dulu sering kalian dengar waktu kecil, yang menurut kalian wajib dan krusial banget buat dilestarikan lewat animasi menarik selanjutnya? Yuk, direnungkan. Terima kasih udah gabung dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.